Hai, senang sekali menyapa Anda. Nah, hari ini mari kita ngobrol tentang sesuatu yang menarik. Sesuatu yang sering kali ditanyain sama ibu-ibu sama saya. Nah, banyak ibu-ibu atau pemilik toko yang suka nanya sama saya, Pak Ronald, standar pelayanan itu tuh seperti apa sih? Banyak dari mereka yang bingung. Misalnya, Pak Ronald, standar pelayanan toko baju muslim seperti apa? Pak Ronald, standar pelayanan toko komputer seperti apa? Pak Ronald, standar pelayanan toko yang lain itu seperti apa sih? Nah, begini. Ini ada satu hal yang menarik. Kebanyakan dari Anda, ketika Anda pergi berbelanja, Anda akan suka kalau misalnya Anda diikutin terus. Anda pergi jalan ke sini, karyawannya ikut ke sini. Anda ke sini, dia ikut juga, ikut ke sini. Itu terus terang Anda nggak suka banget. Saya pun nggak akan suka kalau misalnya dibuntutin terus. Oke? Seringkali saya saking nggak senangnya, saya bilang, oke, kamu tunggu di situ dulu, saya mau keliling dulu, saya mau lihat dulu, jangan dibuntutin. Tapi dianya tetap ngikut. Oh, aduh, saya merasa gelisah sekali kalau belanja seperti itu. Terus terang. Jadi biasanya kalau saya belanja seperti itu, saya bakal pergi. Saya nggak mau belanja di situ. Nah, saya yakin Anda pun pasti sering juga mengalami hal seperti itu. Namun, kebanyakan karyawan malah melakukan hal yang seperti itu. Kenapa sih kalau melakukan hal yang seperti itu? Karena gini, kebanyakan toko, saya bilang kebanyakan toko, bukan semua toko, oke? Kebanyakan toko itu mungkin rata-rata customernya belum terlalu banyak, oke? Atau misalnya seperti butik ya, mungkin customernya datang satu persatu, dan ketika orang datang satu persatu, karyawannya biasa ngeliat, oh oke, akhirnya ada tamu juga, ada kerjaan nih, oke? Dan ketika ada tamu, dia tentu pengen membantu, dia pengen berusaha, ya setidaknya gua kerja gitu loh. Kalau misalnya dia tamu sudah datang, dia malah diem aja, dia takut, jangan-jangan nanti dimarahin sama bos, ada customer saya nggak ngelayanin. Kalau saya diam aja malah nggak enak rasanya. Bos pun mungkin ngelihat, loh ini karyawan saya ada tamu kok nggak dikejar-kejar, itu kok tamu nggak ditemenin, kok dibiarin aja pergi keliling sendiri, gimana itu caranya? Nah, ini menarik sekali. Karena si bos sendiri, kalau misalnya pergi berbelanja, dia nggak suka diikutin. Si karyawan itu sendiri pun, kalau berbelanja pun, dia nggak suka diikutin. Tapi ketika ada customer yang datang, dia malah ngikutin, dia malah ngebuntutin. Si bos pun malah merasa, lu sudah gue bayar, buat apa kalau misalnya lu nggak ngikutin? Si bosnya merasa kalau karyawan nggak ngikutin, malah itu namanya makan gaji buta. Nah, ini menarik sekali. Padahal tidak seperti itu. Nah, bagi Anda yang punya toko, entah itu misalnya toko buku, atau misalnya toko baju, toko apa, toko komputer, toko apapun itu, Anda bisa menggunakan 3 steps to welcome, oke? 3 langkah untuk welcome. Ketika tamu pertama kali datang, oke, Anda bisa merasakan kedatangannya, mengakui bahwa dia datang. Anda bisa menyambut kedatangannya. Menyambut kedatangan tuh nggak harus, oi selamat siang, nggak harus seperti itu kok. Anda bisa misalnya, dan Anda menganggukkan kepala saja, tamunya senang, dia merasa, oh ya, dia diperhatikan, oke? Anda cukup memperhatikan dari jauh dulu. Anda bisa memperhatikan dari jauh dulu, lalu itu yang pertama. Tahap kedua, Anda bisa menyambut dia. Anda bisa memberikan gerakan yang positif, Anda bisa memberikan gerakan positif seperti, silakan Bu, silakan lihat-lihat, sambil Anda ngomong, silakan Bu, silakan lihat-lihat, sambil tangan Anda mempersilakan. Atau bisa, silakan, seperti itu bisa. Atau misalnya, kalau misalnya di bank-bank, pada saat antrian, nih, yang kedua nih Anda bisa bilang, next please. Atau misalnya, yuk silakan antrian berikutnya, mari Pak, gitu. Nah, atau Anda bisa berdiri menyambut. Saat Anda sedang duduk, Anda berdiri saja menyambut, lalu, selamat siang Pak, silakan. Nah, tamu sudah merasa senang, dia merasa bahwa disambut, dia merasa dia sudah disambut, dan dia diperhatikan. Lalu langkah yang ketiga, ketika tamu tersebut mulai seperti butuh bantuan, atau misalnya dia manggil, atau Anda merasa, kok dia mulai, Anda perhatikan gerakannya. Ketika dia mulai agak bingung sedikit, baru Anda mulai mendekat sambil berkata, ada yang bisa saya bantu Bu? Ada yang bisa saya bantu Pak? Nah, baru Anda mulai mendekat, oke? Baru Anda mulai seperti itu. Karena tipe orang macam-macam. Ada orang yang pertama kali datang, begitu datang ke toko, begitu masuk ke toko langsung pengen dilayani, karena dia sedang buru-buru misalnya. Ada tipe orang yang pengen ngelihat-lihat dulu. Ketika Anda misalnya pergi ke banyak negara, Anda akan melihat bahwa tipikal orang masing-masing berbeda-beda. Namun cara ini bisa dipakai di semua negara. Pertama, Anda mengakui dulu kedatangannya, Anda menyambut kedatangannya, bisa dengan anggukan lembut misalnya, oke? Nah, lalu yang kedua, Anda membuat positive gesture. Silakan, Anda bergerakan tubuh yang menyenangkan. Anda bisa sedikit membungkuk atau selamat siang Bu, silakan lihat-lihat. Selamat datang Pak, boleh Pak tidak dulu misalnya seperti itu. Gerakan yang ketiga, ketika tamu nampaknya mulai butuh bantuan, Anda baru bilang, selamat siang Pak, ada yang bisa saya bantu, oke?
Dan pastikan ketika Anda menyambut, Anda juga menyambut dengan ceria. Karena orang suka dengan orang yang ceria, orang suka dengan orang yang happy, orang suka dengan orang yang penuh senyum, oke? Nah, kalau misalnya Anda datang-datang sudah, ada perlu apa, Pak? Tamunya juga stres sendiri. Mungkin dia juga sudah stres, punya masalahnya, begitu mulai muka Anda juga tambah stres, oke? Perhatikan ketika Anda menyambut tamu, please sambut dengan ceria, sambut dengan energi Anda, sambut dengan senyum. Saran saya kepada karyawan Anda ngomong sama karyawan Anda, selalu ceria. Kalau misalnya Anda bisa ceria lagi punya masalah, tidak ada masalah. Pergi ke belakang dulu, bereskan dulu urusan dia, cuci muka, kalau udah bisa happy, baru melayanin. Nah, satu tips terakhir. Bagaimana caranya agar karyawan Anda selalu ceria? Anda pun sebagai bosnya juga ceria, oke? Maka pastikan ketika Anda menyapa karyawan Anda pun menyapa, "Hey, apa kabar? Gimana jualan hari ini?" Akan jauh lebih baik daripada setiap kali Anda ketemu sama karyawan Anda. Berapa? Berapa jualan hari ini? Lu kerja nggak bagus. Kalau Anda sendiri sudah memperlakukan karyawan Anda dengan seperti itu, dijamin dia pun akan memperlakukan customer seperti itu. Maka perlakukan karyawan Anda persis seperti Anda memperlakukan customer Anda. Kalau Anda ingin karyawan Anda memperlakukan customer dengan baik, perlakukan karyawan Anda dengan baik. Kalau Tony Fernandes bilang, CEO of AirAsia, dia bilang karyawan prioritas nomor 1, customer prioritas nomor 2. Perlakukan karyawan Anda dengan baik, maka dia akan memperlakukan customer Anda dengan baik. Pasti bermanfaat. Saya Hendrik Ronald mengucapkan salam dahsyat.